Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah cerita lanjutan dengan judul 100 tahun setelah aku mati. Aku masih melamun di ruangan itu. Namun, kali ini dengan perasaan yang lebih lega. Risa sering cerita tentang Nak Rizal. Ternyata memang benar. Nak Rizal memang baik ya. Tante Dari mengajakku berbicara. Putri tante yang terlalu baik. Aku menimpali dengan pelan. Banyak yang kami obrolkan. Dan Tante Dari tampak antusias mengajukan pertanyaan tentang aku. Aku juga hanya menjawab apa adanya. Dari obrolan kami, aku tahu ternyata Ibu Risa ini bekerja di KBRI untuk Thailand. Beliau hanya pulang tiap 3 bulan, itu pun kalau sempat. Tapi mendengar keadaan Risa yang kecelakaan, beliau langsung meninggalkan segudang pekerjaannya dan pulang ke Indonesia. Tampak jelas kesedihan di raut wajah beliau. Meskipun Risa selamat, kemungkinan dia nggak akan bisa sehat seperti sedia kala, Nak Rizal. Tadi aku udah ngobrol sama dokternya. Tante Dari seperti menahan tangis. Terlihat jelas di matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku percaya putri tante ini orang yang luar biasa tangguh kok. Aku gak peduli apapun keadaan Risa setelah ini. Aku akan terus menemani Risa, tante. Jawabku dengan pelan, tapi yakin. Aku memegang pinggiran tempat tidur Risa yang terbuat dari besi dengan geram. Entah apa alasan aku geram. Aku kembali melihat Risa yang masih tertidur. Si comel ini malah terlihat aneh saat hanya berdiam seperti sekarang. Jam 3 sore, aku masih duduk-duduk dengan Tante Dari. Waktu sholat asar sudah dekat. Tante, aku mau ke musola sebentar ya. Iya Nak Rizal, tolong doakan Risa juga. Selalu tante, selalu di setiap doaku. Aku berjalan menuju musola. Perutku sudah keroncongan karena hanya diisi sepotong roti pemberian Susi tadi. Aku mencoba menahan lapar karena uangku memang sudah sangat tipis. Beruntung tanggal itu adalah tanggal tua. Jadi sebentar lagi aku akan mendapat pemasukan. Sepanjang jalan menuju musola, aku banyak melamun. Entah apa, aku lupa dengan apa yang aku lamunkan. Aku berjalan sendiri, tidak ada orang sama sekali. Aku baru sadar harusnya musola sudah dekat, tapi di mana? Dan lorong koridor ini? Perasaanku tadi lewat jalan biasa menuju musola, tapi jalanan ini asing buatku. Di mana ini? Aneh. Sial, aku dikerjai. Aku pasti sedang dimainkan makhluk halus. Pandangan di sekeliling lorong menjadi gelap seperti malam hari. Tempat yang terang adalah sebuah koridor lurus yang sangat panjang. Hampir mustahil rumah sakit ini mempunyai koridor sepanjang ini. Jalan sepanjang koridor diterangi dengan sebuah lampu kecil berdebu. Aku ragu untuk melangkah. Aku hanya terpaku diam dan menganalisa keadaan ini. Aku yakin sedang dijebak untuk dikerjai. Aku merogoh saku. Sial, cincin pemukul makhluk halusku tertinggal di tas. Harusnya benda itu selalu kupakai di tempat yang penuh aura orang sakit ini. Aku mengheningkan cipta, menundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon perlindungan. Saat menunduk, ada sekelebat bayangan putih. Ada sosok jin, auranya netral. Sosok anak kecil, perempuan berbaju putih. Dia berdiri membelakangiku. Dia seperti... Mungkinkah dia... Sari? Aku berteriak coba memastikan kalau makhluk itu adalah makhluk yang kukenal. Dia tidak bergeming. Aku mendekatinya. Sari, kenapa ini? Ada apa? Aku berusaha mendapatkan perhatiannya.
Aku bingung dengan keadaan ini. Baru berjalan 2 langkah, Sari malah berlari. Sangat cepat. Untuk wujud anak kecil, dia sangat cepat. Aku mengikutinya dengan berlari juga. Aku tertinggal cukup jauh. Aku berteriak memanggilnya. Dia sama sekali tidak menoleh. Dia malah menjauh semakin cepat. Aku melihat dia tidak berlari lagi. Kini dia melayang sejengkal dari permukaan lantai. Koridor ini seperti tidak ada ujungnya. Nafasku mulai habis. Kakiku juga sudah lemas karena dari kemarin kurang makan dan tidur. Aku tidak berhenti mengejar Sari. Di kejauhan, aku melihat jalan buntu. Tidak, bukan buntu. Ada satu pintu. Sari sudah menembus pintu itu. Aku masih sekitar 100 meter di belakangnya. Aku berhenti di ambang pintu dengan handle bulat itu. Aku berhenti untuk sekedar mengatur nafas. Ada apa ini? Kenapa? Aku bergumam sambil masih terengah-engah. Jedar! Pintu seperti terdorong tenaga kuat, padahal aku hanya menyentuh sedikit. Dek! Waktu seperti jantungku juga seakan tidak berdetak. Ruangan ini kamar mayat. Aku berada di sebuah ruangan besar dan luas. Sangat luas mungkin. Ruangan paling luas yang pernah aku lihat. Di dalam ruangan itu seperti kamar mayat. Tempat tidur dari besi berkarat sangat banyak. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan. Di atas masing-masing tempat tidur ada sebuah kantong mayat. Yang aku yakin ada isi di dalamnya. Keringat sebesar biji jagung menetes melewati pipiku. Di mana dia? Sari, di mana dia? Aku bergidik ngeri, mencoba kembali. Aku berbalik dan pintu yang aku gunakan masuk sudah tidak ada. Sial. Aku berjalan melewati sebuah kantong mayat yang bergiat resleting atas tidak tertutup. Aku memberanikan diri membukanya. Ini nggak mungkin, mustahil. Di dalamnya aku melihat Irawan, sahabat dekatku. Aku mundur selangkah karena kaget. Brak! Aku menabrak tempat tidur sebelahnya. Ini Andi. Aku melihat Andi, sahabatku SMP. Jangan. Aku nekat membuka satu persatu kantong mayat itu. Ani, Dina, Somad, Tio, mereka semua teman-temanku dan teman-teman sekolah yang lain. Aku membuka 2 kantong mayat yang berada di satu tempat tidur. Astaghfirullahaladzim. Istighfar aku ucapkan berkali-kali di kantong mayat itu. Kantong mayat itu berisi Om Bowo dan istrinya. Aku benar-benar takut kali ini. Sangat mengerikan pengalamanku yang satu ini. Aku melihat 2 tempat tidur beroda berjalan sendiri ke arahku pelan. Aku ditabraknya pelan. Aku membukanya dengan nekat. Dedek. Jantungku kembali berdetak kencang. Aku menangis. Ya, menangis seperti bayi. Yang ada di dalam kantong mayat itu adalah almarhum ayah dan ibuku. Mereka berada di situ. Harusnya mereka sudah lama meninggal. Aku memeluk kedua mayat itu dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa aku diperlihatkan hal semacam ini? Ini adalah siksaan paling kejam. Saat aku sudah hampir ikhlas dengan kepergian orang tuaku, aku malah diperlihatkan kedua jenazah sekaligus. Aku masih memeluknya sambil menangis. Enggak! Aku melangkah mundur sambil berteriak. Ini cuma tipuan. Mereka menggangguku. Sari, apa maksudmu, ha? Aku berteriak yang kumaksudkan kepada Sari. Aku menyeka air mataku melihat kantong mayat satunya yang datang bersama kantong mayat orang tuaku. Risa. Ya, isinya adalah Risa. Semua mayat itu isinya adalah orang-orang terdekatku.
Aku tertunduk. Aku merasa sangat marah. Ini keterlaluan. Keterlaluan. Geramku dengan sangat marah. Semua yang dekat denganku akan mati dengan mengenaskan. Ada sebuah suara mengagetkanku. Itu dia. Sari, keterlaluan. Apa maksudmu? Aku berteriak sangat marah kepada makhluk yang membelakangiku itu. Hei, dengar aku. Aku kembali berteriak. Dia berbalik dan ternyata dugaanku salah. Ya, salah. Itu bukan Sari. Sama sekali bukan dia. Makhluk itu memiliki wajah yang hancur. Mata tanpa kelopak. Jadi yang terlihat hanya 2 buah bola mata yang seperti tertempel di wajahnya yang tanpa hidung. Hanya ada 2 buah lubang hidung tanpa bibir di bawahnya. Gigi yang nyaris ompong terlihat di wajahnya. Dia mendekatiku. Sosok kecil ini berubah auranya yang tadinya netral menjadi sangat gelap. Hingga membuat kulitku terasa dingin. Aku melangkah mundur karena panik dan menabrak tempat tidur mayat itu. Kantong mayat itu jatuh di lantai. Kantong mayat dengan isinya berwujud jelmaan Risa. Dan yang menakutkan adalah sosok Risa itu bangkit dengan wajah sangat pucat. Dia memegangiku. Aku berusaha berontak. Tapi makhluk itu sangat kuat pegangannya. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Kenapa kamu membiarkanku seperti ini? Begitu katanya sangat jelas ku dengar. Itu membuatku ngeri dan sangat ketakutan. Kalian tahu yang paling menakutkan lagi? Ya, semua isi kantong mayat itu bangkit dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Kalian pernah menonton film zombie? Mayat hidup? Mungkin seperti itu yang aku alami. Sosok yang menjelma sebagai kedua orang tua mendekatiku. Itu benar-benar menyiksaku. Melihat perwujudan kedua orang tua yang paling kusayang dibuat mainan oleh jin biadab. Rizal, ayo, jangan biarkan kami kehilanganmu lagi, nak. Ikutlah dengan kami, bapak ibumu. Jangan buat kami menderita lagi karena berpisah lama denganmu. Matilah sama seperti kami, dan kita akan terus bersama. Kata jelmaan sosok ibu. Aku menangis lagi, antara sedih dan marah. Aku sudah mengumpulkan amalan pemukul, tapi apa daya, sosok yang aku lihat adalah orang-orang terdekatku. Aku jadi tidak bisa melakukan apapun. Aku seperti berhadapan dengan orang tuaku lagi, walaupun aku tahu ini hanya jelmaan jin kotor. Apa kamu tega melihat kedua orang tuamu menderita menahan rindu? Lihat ibumu, dia 10 tahun tidak melihatmu. Sekarang ayo ikut kami. Bapak akan bantu kamu supaya bisa ikut kami. Sosok kekar berwujud bapak ini melingkarkan tangannya ke leherku. Aku tercekik. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku membaca beberapa amalan. Berusaha mengumpulkan daya kanuraganku. Plang! Makhluk itu terpental. Aku melihat sosok yang menjelma menjadi ibuku. Dia menangis. Tega betul kamu, nak. Kamu melakukan ini pada ibumu. Dia berusaha menipuku dengan air mata palsunya. Aku mengalihkan pandangan. Aku mencari sosok kecil yang kurang ajar itu. Itu dia. Aku menariknya dari kejauhan. Aku sudah memegangnya. Dengan marah aku mencengkram leher makhluk kecil itu. Panas. Ya, itu yang dia rasakan. Sinuhun, ampun, tolong, panas Sinuhun, ampuni kami.
Aku masih membakarnya. Teriakan kesakitan itu tidak aku hiraukan. Aku melihat sekeliling, wujud mereka semua berubah menjadi pocong. Silahkan kalian bayangkan sendiri. Aku yang sudah dihinggapi amarah tidak peduli lagi. Sosok kecil ini adalah penguasanya. Aku membakarnya dengan amalan-amalanku. Dia tidak akan mati. Dia hanya akan tersiksa. Aku tidak bisa membunuh jin karena mereka memang tidak bisa mati sebelum kiamat. Saat aku melihatmu lagi, saat makhluk sepertimu mencoba bermain denganku lagi, aku bersumpah akan membakarmu sampai habis dan memagari tempat kalian ini agar kalian tidak bisa masuk. Makhluk itu mengiyakan perkataanku sambil berteriak-teriak kesakitan. Disaksikan makhluk halus lain di sekelilingku. Aku lepaskan amalanku dan setelah aku berkedip, aku sudah berada di tempat seharusnya. Tampaknya aku terseret ke alam mereka dan waktu tidak berjalan di sini. Aku melihat sekeliling langit sore dan orang yang lalu lalang di sekitarku. Aku memegangi kepalaku dan duduk di sebuah bangku. Kepalaku terasa sakit sekali dan rasa ngeri, sedih masih berkecamuk di batinku. Rasa sedih melihat sosok orang-orang tersayangku. Apakah benar orang-orang terdekatku akan berakhir tragis? Episode 22. Orang lain seperti Risa. Aku masih terduduk dengan menahan sakit di kepala. Menggunakan amalan itu seperti bela diri atau aktivitas lain yang membutuhkan tenaga. Aku tidak menggunakan fisik, tapi lebih ke batin dan pikiran. Dan itu membuat efek sakit kepalaku sekarang. Aku berusaha menahannya dan melanjutkan berjalan menuju mushola. Sekarang aku lebih waspada karena biasanya aku cuek dengan makhluk halus di sini. Tapi sekarang aku akan lebih hati-hati. Tampak beberapa kuntilanak yang menjauh dariku karena takut denganku. Aku belum bisa menghilangkan ingatan kejadian tadi. Seperti semakin ingin aku lupakan, tapi justru ingatan-ingatan itu selalu kembali. Melihat teman-teman dan keluargaku seolah mati sangat tidak menyenangkan. Bagaimana menurut pendengar jika hal ini terjadi pada kalian yang mendengarkan ceritaku ini? Aku sudah sampai di musola dan segera melaksanakan sholat berjamaah dengan beberapa orang lain. Setelah sholat, aku masih terduduk di karpet musola. Aku hanya berzikir dan berdoa memohon ampunan dan perlindungan. Aku mencukupkan ibadahku dan kembali menuju ruangan Risa. Dari kejauhan tampaknya teman-teman lain sudah berdatangan, baik itu yang sekelas maupun tidak sekelas. Bahkan beberapa kakak kelas juga hadir, ditambah beberapa guru. Risa memang baru kelas 1, tapi dia sudah cukup terkenal di sekolah. Tampak dari belasan orang itu ada seseorang yang akhir-akhir ini memperhatikanku. Aku melihat Susi yang sedang tersenyum ke arahku. Zal! Elah, mau diajak bareng malah udah sampai di sini aja kamu. Irawan bicara lumayan kenceng. Wan, jangan kenceng-kenceng. Ini rumah sakit. Aku menimpali sambil menyalaminya dan teman-teman yang lain. Ada beberapa teman sekelas seperti Irawan dan ada juga Dina, Ani, teman-teman cewek dan cowok sekelas lainnya yang aku gak hafal nama-nama mereka. Beberapa kakak kelas yang sering caper sama Risa, mereka menyambut salamku dengan muka sinis. Ada Bu Enda juga, wali kelas 1B. Zal, kira-kira Risa bisa dibawa pulang kapan? Gak rame kalau tim basket sekolah gak ada dia. Gak tahuan, berdoa aja ya. Aku menimpali. Beberapa teman-teman lain ngobrol dengan suara pelan tapi tetap berisik. Entah apa yang mereka obrolkan. Aku memang lebih banyak diam. Sekitar 20 menit kemudian, Pak Tony, Bu Enda, dan Tante Dari keluar ruangan.
Pak Tony berpamitan memberikan dukungan kepada ibunya Risa dan diikuti teman-teman yang lain. Mereka juga mengucapkan perasaan simpati dan dukungan kepada Ibu Risa. Zal, kalau butuh apa-apa telepon aja ya. Nanti aku datang. Maaf nggak bisa lama, kakakku juga baru lahiran. Nanti aku sempetin kesini. Ujar Irawan. Makasih ya Wan. Aku melihat mereka pergi. Susi sedari tadi hanya diam. Berkali-kali aku meliriknya. Dia sedang tersenyum ke arahku saat aku tidak menghadapnya. Tapi begitu aku menoleh, dia langsung memalingkan wajahnya. Kenapa dengan dia? Aku masih duduk-duduk dengan Tante Dari. Ya, sekedar ngobrol ringan untuk memecah sepi. Kring, 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 bunyi handphone Tante Dari. Beliau langsung mengangkat dan sedikit menjauh. Tampaknya itu obrolan penting. Nah Rizal, titip Risa sebentar ya. Tante harus ngurus izin sebentar sama atasan biar bisa cuti lebih lama ya. Setelah maghrib nanti Tante balik. Nanti juga sebentar lagi bapaknya Risa kesini. Tolong ya Narizal. Kata Tante Dari dengan tergesa-gesa. Iya nggak apa-apa Tante. Aku nanti malam nginep di sini juga. Mau nemenin Om Hamzah jagain Risa. Tante Dari kemudian pamit untuk menyelesaikan urusannya. Ibunya Risa orang sibuk. Gumamku pelan. Mungkin Risa juga kesepian saat ayah dan ibunya harus bekerja jauh dan lama. Sama sepertiku dulu. Tapi Risa lebih beruntung. Waktu menunjukkan pukul 4:20. Aku hanya membuka buku pelajaran dan berusaha mengingat materi yang 90% tidak masuk ke otakku. Anak kurus. Sebuah suara mengagetkanku. Anak kurus. Sebuah suara mengagetkanku. Sus, ngagetin aja kamu. Ya kamunya aja nggak peka. Aku segede gini nggak kamu lihat? Ucapnya sambil duduk di dekatku. Aku memandang Susi yang sudah berganti baju. Sekarang dia nggak pakai seragam, tapi memakai baju warna kuning dengan celana jeans ketat. Dia memakai sebuah gelang yang selalu aku lihat melingkar di tangannya. Rambutnya yang merah alami dibiarkan tergerai, sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Rumahmu dekat sini ya Sus? Tanyaku menyelidik. Susi hanya mengangguk dengan senyuman khasnya. Zal. Apa Sus? Jawabku tanpa memalingkan pandanganku dari buku. Kok ada sih orang kayak kamu? Maksudnya? Lagi-lagi aku menjawab dengan pandangan masih di buku. Misterius. Jawabnya pelan. Aku menutup buku dan menghadap ke arahnya. Definisi misterius menurut kamu apa, Sus? Aku berbalik tanya pada Susi. Ya kayak kamu itu, cuek, pendiam, kayak ada tembok gede di depanmu yang bikin orang itu penasaran. Aku nggak tahu gimana jalan pikiranmu, kamu beda. Bingung juga aku ngomongnya Zal. Oh gitu, menurutmu Sus. Ya mungkin emang aku gitu Sus. Aku menjawab seenaknya. Karena aku memang tidak terlalu tertarik dengan obrolan seperti ini. Dan aku kembali membuka buku. Zal. Iya Sus, tutupin aja sih. Berapa orang yang kamu kenal? Maksudku yang benar-benar kamu kenal kesehariannya. Aku kembali menutup buku. Aku menganalisa arah pembicaraan Susi dan aku paham. Ya, aku mengenal banyak orang Sus. Dan aku diam gini bukan berarti aku cuek dengan sekitarku. Aku cuma punya cara sendiri untuk mengenal orang lain. Gini, aku kasih contoh. Aku mengambil pulpen dan buka catatanku.
dan menulis beberapa kata tanpa memperlihatkan tulisanku kepada Susi. Sus, tolong sebutkan warna kesukaanmu. Kenapa sih Zal? Tanyanya aneh. Jawab aja biar nanti paham. Kuning, Buah yang paling kamu suka? anggur, Makanan yang paling kamu suka atau cemilan? yang ada kejunya. Nama jalan dekat rumahmu? Jalan Cemara. Aku merasa cukup dan memperlihatkan tulisanku yang aku tulis sebelum pertanyaan itu diajukan. Sama persis seperti apa yang diucapkan Susi. Dia tampak heran. Kok bisa Zal? Tanyanya dengan heran. Jadi gini Sus, aku diam bukan berarti cuek. Artinya aku diam pun tetap memperhatikan orang-orang di sekitarku, termasuk kamu. Di tiap kesempatan ketemu kamu selalu ada aja aksesoris atau baju atau peralatan berwarna kuning. Contohnya baju kamu saat ini, tas ransel kamu pasti merapi seperti trekkingmu, jaket. Di sekolah juga ngasih aku roti dengan kotak bekal berwarna kuning. Minuman yang kamu kasih, terus roti dengan selai anggur dengan keju di atasnya. Kamu juga bilang kalau rumahmu dekat sini. Aku cuma ngitung waktu buat kamu bolak-balik sini, ya kira-kira rumahmu dekat jalan Cemara. Aku mengenal orang dari apa yang kulihat dan kudengar Sus. Kenapa harus repot tanya dan kebanyakan omong kalau aku bisa lihat dari kesehariannya? Aku memang gak terlalu suka omong panjang lebar Sus. Kalau kamu lebih lama dekat denganku, pasti aku juga banyak tahu tentangmu. Susi hanya terdiam seperti memikirkan sesuatu. Kamu benar Zal. Aku hanya memiringkan kepala tanda mengiyakan kata-katanya. Aku sih tahu ya Zal, sebenarnya kamu orangnya care. Gimana kamu bisa bilang gitu? Dari sikapmu lah Zal. Ingat di Merapi, kita semua sempoyongan gara-gara capek sama takut. Kakiku kesleo, napasmu juga udah Senin Kemis, tapi tetap mapah aku. Gak cukup mapah. Pas aku udah mentok fisiknya, kamu nekat gendong aku tanpa mikirin dirimu. Caramu mecahin masalah waktu itu ngebuat aku takjub Zal. Dan ternyata sikapmu itu kamu lakukan ke semua orang ya, terutama Risa. Kamu sampai segitunya. Aku emang gak tahu sebanyak Risa tahu tentang kamu. Tapi Zal, apa yang aku lihat udah ngebuktiin siapa kamu. Aku cuma diam sambil mengangguk tipis. Kamu belum makan Zal? Aku menggeleng. Dan lagi-lagi Susi menyodorkan kotak bekal yang sama seperti di sekolah tadi. Dimakan ya, pas Risa gak bisa buatin kamu makanan, pas kamu lapar, atau apapun yang Risa gak bisa lakuin buat kamu. Ingat, ada aku ya Zal. Sementara ini aku tahu pikiranmu cuma ke Risa aja. Aku paham, tapi aku mau kok walau cuma jadi sekedar plan B buat kamu Zal. Aku cuma terdiam melihat perhatian Susi kepadaku. Sus, makasih ya. Seperti biasa, aku berkata dengan dingin dan singkat. Susi kembali tersenyum. Sama-sama Zal, jaga Risa baik-baik ya. Kalian serasi, Risa pantas buat kamu. Aku tahu dia di kelas juga emang anak yang luar biasa, baik dan pintar. Tapi kamu tahu Zal, suatu saat mungkin aku lebih pantas daripada Risa. Karena aku suka kamu Zal. Tanpa berkata apapun, Susi berdiri berjalan meninggalkanku tanpa pamit. Dia hanya menoleh dengan sebuah senyuman khasnya. Aku hanya terdiam sambil melihat Susi berjalan menjauh. Aku menghela nafas panjang. Sekarang malah Susi yang bikin dadaku berdesir. Gumamku pelan. Episode 23. 1 tahun penyembuhan. Sudah beberapa minggu Risa dirawat, kondisinya juga lebih stabil. Dan operasi patah tulangnya pun sudah dilakukan dan berhasil. Risa sudah dipindah dari kamar ICU ke ruang rawat umum. Saat itu aku sedang menunggu Risa di kamarnya bersama kedua orang tuanya. Risa masih belum sadarkan diri. Tapi pada hari itu, Bu, lihat.
Om Hamzah tiba-tiba berseru dan membuat obrolan kami terhenti. Kami sontak melihat ke arah yang Om Hamzah lihat. Ya, ke arah Risa. Risa, dia... Risa, nak, sudah bangun kamu? Tante Dari memeluk kepala Risa sambil menangis terseduh-seduh. Om Hamzah juga melakukan hal yang sama. Beliau-beliau pasti senang melihat anak sematawayang mereka berhasil melawan fase kritis. Dan kini sudah bangun dari komanya. Aku tidak henti-hentinya bersyukur melihat Risa yang sudah siuman. Rasa khawatirku dan kedua orang tua Risa dibayar dengan lunas olehnya. Aku masih terpaku di tempatku berdiri. Aku masih melihat Risa yang terbengong-bengong. Wajar, dia pasti bingung dengan yang terjadi. Yang paling membuatku lega adalah Risa sudah bisa berkomunikasi walaupun dengan suara yang tidak teratur. Artinya geger otak di kepalanya tidak parah. Risa masih tampak bingung. Selama beberapa menit dia terlihat seperti memikirkan sesuatu sambil memegangi kepalanya dan meringis kesakitan. Jangan memaksakan diri, ayah panggil dokter dulu ya. Ucap beliau meninggalkan ruangan kami. Terlihat sebuah senyuman ikhlas yang selama beberapa minggu ini tidak terlihat, kini sudah mengembang di wajah beliau. Aku masih terpaku melihat ibunya Risa yang menangis bahagia. Tangan kanan Risa tidak bisa bergerak karena perban dan gips masih melilit di tangannya. Begitu juga dengan kakinya. Risa menggerakkan tangannya untuk mengelap air mata di pipi ibunya. Ah, Riz, kamu sudah berusaha keras. Dasar anak comel, sekarang jangan buat aku khawatir lagi. Aku hanya membatin. Aku masih terpukul di pojok ruangan. Sepertinya aku menikmati momen-momen ini. Melihat sebuah keluarga bahagia yang sangat bahagia melihat putri cantik sematawayangnya bisa bangkit dari sakitnya. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku tidak memperhatikan pembicaraan antara Risa dan ibunya. Aku masih asik dengan kalimat syukur dan perasaan lega yang berputar di kepalaku. Nah Rizal, kok malah diem? Ayo kesini. Suara Tante Dari memecah lamunanku. Aku segera beranjak menuju tempat Risa berbaring. Hai. Sebuah kata singkat yang keluar dari mulutku. Aku bingung memilih kalimat yang bagaimana. Hanya kata itu yang terlintas dan terucap. Risa hanya diam. Beberapa saat kemudian senyum mulai mengembang di wajahnya. Sebuah momen yang benar-benar ingin aku pause jika bisa. Berminggu-minggu tanpa omelan dan tanpa celotehan Risa membuatku kangen. Dan senyuman Risa ini mengobati rasa rinduku. Rizal yang tiap hari jagain kamu sayang. Tiap pulang sekolah dia langsung kesini nungguin kamu. Belajar sama ngerjain PR juga semua di sini. Tante Dari berkata kepada Risa. Aku cuma bisa tersenyum. Aku baru pertama kali merasakan ingin banyak bicara. Ingin sekali rasanya menceritakan semua yang ada di benakku kepada Risa. Tapi aku masih menahannya. Mungkin Risa sudah sadar, tapi aku yakin masih belum sadar secara penuh. Sebuah air mata jatuh membasahi bantal tempat Risa tiduran. Dia menangis. Maafin aku ya Zal. Tangisnya malah meledak. Ibu, maafin aku. Beberapa detik kemudian, Om Hamzah sudah berada di ruang bersama seorang dokter dan perawat. Ayah, maaf ya. Risa berkata sambil masih menangis. Aku dan kedua orang tua Risa belum sempat menanggapinya karena diharuskan untuk mundur. Dokter harus mengecek keadaan Risa pasca sadar. Gak perlu meminta maaf, Riz. Aku yang harusnya minta maaf. Aku kembali membanting sambil melihat Risa dari jarak 3 meter dari tempatnya diperiksa dokter. Risa masih menangis. Dia menatapku dengan posisi kepala miring. Tatapan yang membuatku ingin segera memeluknya.
Dia menggerakkan bibirnya tanpa bersuara. Jika diterjemahkan mungkin dia bilang, "Aku sayang kamu, Zal." Dokter menghampiri kami setelah mengecek keadaan Risa. "Bu, Risa ditemenin dulu, ditenangin dulu juga. Biar ayah yang ngomong sama dokter." Tanpa menjawab, Tante Dari langsung menghampiri Risa. "Gimana keadaan putri aku, Bak Dokter?" tanya Om Hamzah dengan tidak sabar. "Putri Bapak itu luar biasa kuat. Daya tahan tubuhnya sangat hebat. Pada kasus kecelakaan yang demikian, sangat kecil harapan seorang untuk selamat. Tapi putri Bapak dengan sangat cepat bisa menunjukkan kondisi yang stabil. Meskipun sempat koma, tapi perkembangannya bagus. Dan radang di otaknya juga menyusut dengan cepat. Tentu saja kita tidak boleh lengah. Nanti kami akan melakukan rekam medis untuk memastikan kondisi putri Bapak." "Terima kasih, Dok. Aku tunggu kabar baik yang lain ya." Aku hanya memperhatikan pembicaraan beliau. Aku menghela nafas dengan perasaan plong. Om Hamzah memegang pundakku erat. "Terima kasih anak Rizal. Semangat hidup anakku juga berkat kamu." Aku hanya mendoakan Om. Selebihnya memang putri Om yang benar-benar istimewa. Om Hamzah menghampiri Risa dan ibunya. Aku mengikuti. Ada perasaan bahagia melihat keluarga utuh itu. Seorang ayah, ibu dan anaknya. Mereka terlihat bersuka cita. Momen seperti itu tidak akan mungkin aku alami lagi. "Jangan bengong, Rizal. Sini ikut duduk. Jangan sungkan sekarang. Kamu juga keluarga kami." Suara Om Hamzah membuatku tersenyum lebar. Kini aku punya keluarga lagi, tampaknya. Aku bergumam dalam hati. Aku menghampiri mereka yang menganggapku bagian keluarga mereka. Hari itu adalah 9 hari setelah Risa sadar. Aku masih di sekolahan, menguruskan beberapa perizinan untuk Risa. Ya, Risa diharuskan menjalani perawatan selama beberapa bulan di rumah sakit dan pengobatan jalan di rumah juga selama beberapa bulan. Jika dihitung mungkin memerlukan sekitar 1 tahun penuh. Ini adalah semester kedua. Aku dan Risa bersekolah di SMA. Lalu bagaimana nasib pendidikan Risa? Dengan sangat terpaksa Risa harus mengulang di kelas 1 lagi di tahun berikutnya. Aku masih terduduk di sebuah bangku panjang yang terletak di bawah pohon ketapang. Aku baru selesai mengurus perizinan tadi dan membuka buku pelajaran untuk besok sambil minum sebuah air putih yang kubawa dari rumah. "Hei anak kurus." Sebuah sapaan dari seorang yang kukenal. "Iya sus, bentar nanggung nih," ucapku tanpa menoleh sambil menghabiskan bacaan mapel bahasa Indonesia. "Udah makan belum, Zal?" "Udah sus," kataku berbohong. "Makan apa coba?" "Bohong kan? Ya kan? Iya kan?" "Makan angin." "Dasar, makan di luar yuk, Zal. Sambil muter-muter, biar kamu gak serius terus tampangnya." Susi mulai merajuk. Aku menimbang-nimbang ajakan Susi. Ya, sesekali mungkin aku harus mengiyakan tawarannya. "Ayo deh sus, mau kemana? Tapi kamu naik apa berangkatnya?" "Aku lagi pengen ke McD. Hehe, aku yang traktir wis. Ya, aku biasanya antar jemput kok." "Ya deh kalau ada traktirannya. Aku cuma pakai Vespa bututku loh ya. Kalau kamu mau bonceng motor bututku ya nggak apa-apa," jawabku sambil cengengesan. "Ah, yang penting bukan motornya Zul, tapi yang ngeboncengin aku." Jawabnya dengan sangat manis. "Oke lah, kamu langsung ke parkiran dulu ya. Aku tak pinjam helmnya Pak Boy O dulu buat kamu." "Iya Zal, aku tunggu ya." Susi berjalan menuju parkiran. Aku segera membereskan buku dan menuju rumah Pak Bon yang berada di dalam sekolahan. Aku membawa helm buluk dari Pak Bon dan memakainya sendiri. Susi aku berikan helmku. Gak ikhlas aku. Rambut Susi yang aduhai jadi ikutan gara-gara helmnya Pak Bon.
Siap, Sus? Ayo Zal, berangkat. Motor keluaran tahun 67 itu melaju dengan pelan. Sepanjang perjalanan Susi sangat cerewet seperti Risa. Dan seperti biasa aku hanya menanggapi ocehannya dengan adem-adem saja. Langit kota Jogja sudah menghitam. Waktu itu adalah bulan Maret. Harusnya hujan sudah jarang-jarang. Entah kenapa dengan hari itu. Aku mempercepat laju motorku. Dan kami sudah sampai di parkiran restoran fast food itu. Kami langsung menempati tempat duduk dengan depan jendela besar. Kami memesan pesanan kami masing-masing. Selalu aja ada yang dijadikan bahan obrolan oleh Susi. Mulai dari cara berpakaianku, teman-teman di sekolah, kelakuan konyol di rumah, dan hal yang gak penting lainnya. Zal, kamu omong apa kayak gitu? Dari tadi AO aja. Aku bingung, Sus, mau ngomong apa. Jawabku pelan. Kalau sama Risa bingung nggak? Kayaknya aku emang gini, Sus. Sama aja. Boring ya? Ya enggak gitu sih Zal. Kamu mau aku ajak pergi berdua aja udah ajaib menurutku. Aku melihat jam tanganku. Kenapa Zal? Ada acara? Iya, nanti aku mau nunggu Lisa lagi. Dia pasti juga bosan tiduran terus. Bisa perhatian juga kamu Zal. Bagi dikit dong perhatianmu ke aku. Aku mengangguk pelan. Cabut yuk. Ajakku setelah ritual makan dan obrolan yang tidak produktif itu berjalan lama. Ayo deh, kasihan Risa nunggu pangerannya. Tapi anterin aku sampai rumah ya. Aku mengangguk pelan sambil memakai jaketku. Motor tuaku melaju dengan lumayan kencang. Aku melihat awan hitam yang sudah hitam pekat berserta angin pertanda hujan badai akan segera menyapu daratan kota Jogja. Benar saja, 5 menit kemudian, hujan datang dengan angin yang kencang. Posisi kami saat itu berada di lampu merah. Berada di tengah antrian kendaraan dan sangat tidak memungkinkan untuk menepi. Mau gak mau, aku dan Susi harus menerima guyuran air hujan dan hembusan angin yang sangat kencang. Seperti gak sampai di situ kesialan kami. 2 mobil di depanku ngadat di tengah-tengah jalan, hingga menambah macetnya jalan yang diguyur hujan deras. Sus, pegangin tasku dulu ya, kataku sambil menyerahkan tas dan melepas jaket berbahan parasit yang kedap air milik almarhum bapak. Kamu pakai ini, tasku sama tasmu masukin di dalam jaket ya. Aku sedikit berteriak supaya Susi dapat mendengarku. Zal, kamu gak apa-apa? Tanya Susi. Gak apa-apa, cuma hujan gini doang. Yang penting kamu jangan kebasahan. Jawabku berseru. Aku berusaha melepaskan diri dari antrian lalu lintas yang padat ini. Mencari celah untuk dapat keluar dari jebakan macet. Dan akhirnya kami bisa lolos. Rumah Susi masih lumayan jauh, sekitar 20 menit. Aku menyarankan untuk menepi, tapi Susi bilang sudah kepalang basah. Sekalian aja hujan-hujanan sampai rumahnya. Aku menyetujuinya dan maju motor dengan hati-hati. Suara guntur juga bersautan. Aku sempat kaget. Demikian juga dengan Susi yang kini sudah melingkarkan tangannya di perutku sambil menempelkan kepala ke pundakku. Zal, aku takut petir. Teriaknya dari belakang. Jangan takut, aku di sini kok. Jawabku dengan kencang. Tampak Susi merespon kata-kataku lebih erat melingkarkan tangan di perutku. Cukup sulit berkendara dengan hujan dan angin kencang dengan helm tanpa kaca pelindung. Air hujan yang terbawa angin seperti tusukan jarum yang mendarat di wajahku. Setelah mendengar petunjuk rumah Susi, kami sudah sampai di rumahnya. Sebuah rumah di komplek perumahan elit, bahkan lebih besar dari rumahku dan rumah Risa jika disatukan. Seorang bapak-bapak menggunakan payung berlari untuk membukakan gerbang. Matur suwun pak, ucapku sambil menjalankan motor untuk masuk ke rumahnya Susi. Aku memarkirkan motor di dekat 2 mobil bermerek Kijang dan Baleno. Mampir dulu yuk Zal, hujan badai kayak gini bahaya. Susi membujukku. Iya sus, tapi ini aku kebasahan, takut ngotorin rumahmu.
Ah, sama sekali enggak kok. Ayo. Susi menggandengku masuk ke rumahnya. Bagus sekali rumah Susi ini. Susi memintaku menunggu sebentar di teras. Dia langsung berlari ke dalam dan beberapa menit kemudian dia sudah keluar dengan membawa sebuah handuk. Dikeringin dulu, Zal. Makasih, Sus. Aku mengelap badanku dengan handuk. Ayo masuk. Tak cariin baju ganti. Susi memintaku masuk dan aku menunggu di ruang tamu. Dia mungkin menuju kamarnya untuk ganti baju juga. Aku tidak berani duduk di sofa karena masih basah kuyup. Aku hanya berdiri sambil melihat ruang tamu yang cukup luas itu. Sebuah foto keluarga, ayahnya Susi, ibunya, dan seorang dengan perempuan yang lebih kecil dari Susi. Mungkin adiknya. Aku membatin. Maaf, Zal, lama. Susi berbicara dari arah belakangku sambil membawa beberapa pakaian. Zal, kamu ganti baju dulu ya. Ucapnya. Aku mengangguk dan ditunjukkan sebuah kamar mandi oleh Susi. Aku mandi dan memakai baju yang diberikan Susi. Ini mah baju cewek. Gumamku sedikit kesel. Aku keluar dengan pakaian yang sangat ketat berwarna kuning gejreng. Duh, Zal, kok kamu bisa jadi kayak gitu bentuknya? Susi tertawa ngakak. Daripada bugil, Sus. Keren kok, Zal, makin kelihatan atletis. Aku melihat jam tangan, sudah hampir maghrib. Harusnya aku menemani Risa, tapi malah terjebak di sini. Aku mendekati Susi. Sus, makasih ya. Ucapku sambil menatap matanya. Susi seperti menahan sesuatu saat aku menatapnya. Iya, Zal, di sini dulu ya sampai hujannya berhenti. Pintanya lagi. Aku menggeleng pelan. Maaf ya, Sus. Risa sudah nunggu aku. Aku harus balik sekarang. Oh iya, kalau boleh minta tolong aku pinjam mantel dong. Susi hanya terdiam dan berlalu sambil mengangguk. Ini, Zal, kamu hati-hati ya. Hujannya masih deres. Ucapnya pelan. Makasih ya, Sus. Hari ini menyenangkan. Kataku sambil mengusap rambutnya. Aku yang makasih, Zal. Aku senang banget. Dan ucapin makasih juga ke Risa. Makasih untuk? Udah minjemin kamu buat aku sore ini. Ya, meskipun senang, aku harus ngebalikin sama yang punya juga kan. Mau senangnya gimana? Kamu tetap bukan punya aku. Aku mencerna kalimatnya dan berusaha memikirkan jawaban perkataan Susi tadi. Aku melihat tidak menjawabnya. Aku memilih tidak menjawabnya dan hanya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengannya. Susi mengantarku sampai depan pintu. Aku mengendarai Vespaku dengan pelan. Hujan masih sangat keras, sangat deras, tapi paling tidak aku terlindungi dengan jas hujan pinjaman Susi. Tampak dari spion motorku, Susi masih berdiri bengong di ambang pintu. Sampai aku tidak melihatnya lagi di belakang gerbang. Aku sudah sampai di parkiran rumah sakit dan memarkirkan motor dan menuju musola karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Alhamdulillah, gumamku setelah melaksanakan sholat wajib. Aku berjalan menuju kamar rawat Risa. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam di depan pintu kamar Risa. Waalaikumsalam. Nak Rizal, dari rumah ya? Tanya Tante Dari yang membukakan pintuku. Dari rumah teman, Tante. Aku melihat Risa dengan sebuah selang masih tertancap di hidungnya. Dia tersenyum sangat manis ke arahku. Hai, kamu lagi ketemu sisi feminimu, Zal. Risa terkekeh pelan melihat bajuku yang sangat ketat berwarna kuning bergambar bunga. Hehe, apa boleh buat? Ini kupaksa daripada basah-basahan. Jawabku sambil duduk di dekat ranjang. Nah Rizal, boleh titip Risa sebentar? Aku mau ambil baju dan keperluan buat Risa di rumah. Ayahnya lagi ada dinas penting, jadi belum bisa kesini. Oh iya Tante, silakan. Risa biar aku yang jaga. Tante Dari berpamitan denganku untuk pulang sebentar. Aku dan Risa hanya saling memandang beberapa menit.
Entah apa yang ada di pikiranku dan Risa saat itu. Gimana sekolahnya hari ini, Zal? Tanya Risa memecah kebisuan di antara kami. Kayak biasa sih, berangkat belajar, pulang, tadi mampir makan bentaran. Jawabku sambil menyibakkan beberapa helai rambut Risa yang menutupi keningnya. Kalau kamu, gimana dengan hari ini? Bosen, Zal. Gak ada yang bisa aku jadiin obrolan. Aku gak boleh ngomong banyak-banyak sama dokter. Jawabnya dengan lirih dan lemah. Memang kondisi Risa masih sangat lemah. Kadang suaranya bahkan tidak terdengar. Kamu akan segera sembuh, Riz. Jawabku sambil menarik selimut untuk menyelimutinya. Asal ada kamu di sini, Zal. Aku bakal ada di sini, Riz. Jawabku meyakinkan Risa. Risa kembali tersenyum. Senyuman yang selalu membuatku rindu itu mengembang di wajahnya. Tadi makan di mana, Zal? Aku jadi gak bisa masak buat kamu lagi. Tanya Risa dengan nada datar. Besok kalau udah sehat kamu boleh masak sepuasmu. Tadi aku ditraktir sama Susi. Risa hanya memandangku dengan tatapan sayu. Zal, kamu sama Susi, Kata-kata Risa seperti tertahan ingin mengatakan sesuatu. Aku menyentil pelan ujung hidung mancung Risa. Gak ada apa-apa, Riz. Cuma kebetulan aja tadi. Iya, Zal. Aku juga paham. Aku sekarang lagi kayak gini. Wajar kalau kamu bosan sama aku. Ngomong apa sih kamu? Zal, kamu tahu, mungkin setelah ini aku cuma bakal hidup di atas kursi roda. Mungkin aku bakal cacat seumur hidup. Kamu juga nggak wajib menepati janjimu dulu. Kemarin aku ingin berusaha memantaskan diri buat kamu. Tapi sekarang aku sadar, Zal. Seberapapun aku berusaha, aku gak akan pernah pantas buat kamu. Gak akan sama lagi, Zal. Risa memiringkan kepala ke arahku. Duduk, 2 titik air mata kembali jatuh ke bantal. Dan Zal, mungkin kamu harus punya teman baru selain aku mulai sekarang. Cup. Aku menyentuh kening Risa. Kali ini dengan bibirku. Jangan bicara aneh kayak gitu. Kamu bakal sembuh. Dan selama proses kesembuhanmu, aku janji, Riz, bakal jaga kamu terus. Setelah kamu sehat, dan aku janji gak akan biarin kamu kayak gini lagi. Riz, apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau kamu harus pakai kursi roda seumur hidupmu, setelah ini aku bakal ada di samping kursi roda itu seumur hidupku. Aku bakal menepatin janjiku. Kamu tahu, Riz, aku sayang kamu seperti kamu sayang aku.